Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semua di tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan hari ini sangat istimewa karena kita mengisinya dengan berilmu bersama, ya, dengan membawa gelas kosong, ya. Di sini ada yang menulis siap membawa gelas kosong, ya, dari Surabaya, dari hadir bismillah siap mengosongkan gelas untuk menampung wadah ilmu, menjadi wadah bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan sebaik-baiknya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, gimana nih Ramadannya? Semoga Anda semua mendapatkan kemudahan, ya, keberkahan, ya, dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan nggak kerasa sudah 8 hari, ya, 8 hari kita nggak makan, nggak minum, ya, nggak memperturutkan hawa nafsu kita, ya, kita menahan semua. Subhanallah, ya, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ya, dan semoga kita bisa menjadikan kesempatan ini kesempatan yang berharga untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li, ya, as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan pahalanya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang aku kasihlah pahalanya itu langsung dariku, gitu, ya, bukan melalui malaikatnya, bukan melalui jalan-jalan yang lain, tapi Allah sendiri yang langsung memberikan hadiah dari pahala puasa. Masya Allah, ya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan tentang materi yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Dr. Fikri tentang meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini materi kita tadi pagi, meraih cinta Allah. Bagi yang belum mendengarkan materinya, silahkan ke video sebelumnya karena sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Dr. Fikri, seorang certified trainer magnet rezeki, ya. Dan meraih cinta Allah dengan cara kita tentunya mencintai Allah terlebih dahulu. Jadi ketika kita cinta Allah, ya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sebuah gelar yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan gelar profesor, bukan gelar doktor, bukan gelar yang lain, ya, winner dan seterusnya, ya, tapi yang diberikan kepada para sahabat gelarnya adalah, ya, apa gelarnya, ya, kepada para sahabat, yaitu radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoi mereka, ya. Ini ada dalam surat Al-Bayyinah, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah telah meridhoi mereka dan mereka telah meridhoi apapun yang telah diberikan oleh Allah, dan Allah pun meridhoi mereka. Masya Allah, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Nah, ini adalah hubungan saling meridhai, hubungan saling mencintai, ya, hubungan para pecinta. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau didasarkan hanya dengan transaksi, ya, tentunya
ya transaksional ya ada batasnya. Tapi kalau ya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan cinta, udah nggak ada batas. Batasnya apa? Batasnya adalah ya kematian itu ya. Batasnya adalah ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nggak ada batas tuh antara cinta. Sampai ada pepatah mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat ya. Kalau cinta sudah melekat ya. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melekat, maka udah di luar batas logika ya. Sudah di luar batas logika ya. Untuk apa bahasanya, sudah di luar batas logika dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mari sama-sama kita kaji beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita dalami ya tentang materi tentang mencintai Allah ini. Ada hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsinya, siapa saja yang memusuhi kekasihku maka aku akan menyatakan perang terhadapnya. Sesuatu yang paling aku sukai dari yang dikerjakan hambaku ya. Nah ini ya. Jadi kita bisa dapatkan cinta Allah dengan petunjuk ini. Sesuatu yang paling aku sukai, berarti kan Allah mencintai. Mencintai apa? Mencintai ya apa yang dilakukan oleh hambanya. Apa? Apabila ia mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya ya. Nah Allah akan mencintai kita ketika kita mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah dengan sempurna ya. Seseorang itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah ini dia ya. Ini petunjuknya, cluenya ya. Senantiasa, ada kata-kata senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kita lihat formatnya ya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ya. Nih. Hatta ahibbahu. Hatta ahibbah. Jadi dia tidak melakukan ya tidaklah seseorang itu senantiasa wa ma yazalu, dan tidaklah seseorang itu ya mendekatkan dirinya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunnah ya sehingga ya Allah Subhanahu wa taala mencintai hatta uhibbah. Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya udah kita udah dapatkan petunjuknya ini. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ya kita banyak sekali melakukan yang namanya nawafil. Banyak sekali melaksanakan yang namanya amalan-amalan sunnah. Apa amalan-amalan sunnah itu? Amalan-amalan yang jika dikerjakan ya mendapatkan pahala. Jika enggak dikerjakan ya enggak apa-apa juga, tapi tidak mendapat ya derajatnya derajat orang yang kedua dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita mencintai Allah? Apabila aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar. Aku merupakan penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Masya Allah ya. Aku merupakan tangan yang ia pergunakan untuk meraih sesuatu. Aku juga merupakan kaki yang ia pergunakan untuk berjalan. Maksudnya begini teman-teman semuanya, banyak yang ketika membaca hadis ini agak-agak menyimpang ke akidah yang namanya wahdatul wujud ya. Terus kemudian akhirnya wah Tuhan menyatu pada diriku. Enggak begitu ya. Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita dengan Allah tentu berbeda. Allah khalik, kita makhluk ya. Allah itu pencipta, kita itu yang diciptakan. Ya kan nggak mungkin dong kita bisa menyamai ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Salah satu contoh
Bagaimana kita nggak bisa menyamai Allah? Coba pegang ya, pegang HP aja nih, HP ini pegang nih, ya begini ya, pegangnya posisinya ya, selama ya 24 jam, bisa nggak? Megang HP aja nggak bisa ya. Jangan megang HP deh, megang yang kecil nih, pensil ya, pegang pensil selama 24 jam, nggak bisa ya. Artinya jangan pegang pensil, pegang ini nih ya. Oh, ini kertas apa nih Pak Nas? Ke PBB. PBB. Ini pegang kertas selama 24 jam, nggak sanggup kita. Nggak sanggup kita ya melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala biasa laksanakan dengan mudah. Allah menjaga langitnya, menjaga buminya, menjaga matahari ya agar tidak jatuh, menjaga bintang gemintang. Masya Allah ya. Nah, maka apa maksud dari hadis ini? Apabila aku mencintainya, maka ya di sini fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ya, maka aku akan menjadikan ya pendengarannya itu terbimbing ya. Terbimbing dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di ketika ngedenger yang enggak enak tuh udah nggak bisa gitu ngedengar aib-aib gitu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah membimbing pendengarannya, dia nggak mungkin lagi bisa melakukan perbuatan dosa. Matanya yang digunakan untuk melihat gitu ya, jadi matanya ini udah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita nih masih jelalatan kemana kemari ya, berarti mata kita belum dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ciri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga kita maunya sama yang baik ya, kayak lebah aja. Lebah itu ya hanya mau ke tempat yang baik ya dan mengeluarkan yang baik. Begitu juga orang yang sudah terbimbing dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi matanya, kemudian tangannya itu terbimbing ya. Misalnya nih ada harta yang bukan miliknya dia nih gitu kan. Pas dia mau ngambil gitu, astagfirullahaladzim, ini punya siapa ya? Ya, ini punya siapa? Jangan-jangan bukan punya saya. Kalau bukan punya saya, Allah yang bimbing tangannya. Masya Allah. Kalau kita sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Masya Allah, indah banget. Nah, kemudian Allah juga kasih, seandainya ia memohon kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Oh, Masya Allah ya. Ngomong apa aja nih, ngomong aduh pengen banget bakso, tahu-tahu dikasih bakso. Pengen banget ya handphone, dikasih handphone. Asalkan handphonenya tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Pengen banget ya Allah tinggal di desa wisata magnet rezeki, datang ya rezekinya. Seandainya ia berlindung kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Jadi kita kan ya namanya hidup ya perlu pagar, perlu perlindungan ya. Sebagaimana rumah perlu pagar, perlu pintu. Begitu juga hidup kita. Ada aja yang gak suka sama kita ya. Kita nanti ya buat macam-macam. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan dilindungi oleh Allah. Nah, itu hadis pertama. Kita baca hadis yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, Masya Allah, apabila dicintai seorang itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan. Allah ya, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Ketika Jibril diperintahkan. Jadi Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada nabi. Maka ya tugasnya Jibril setelah itu adalah menjadi pemimpinnya para malaikat. Nah, kalau udah dibilangin gitu ya, tuh hambaku ya namanya Dudi Syahroni, namanya Harlin Agustin ya, Sumarni Marni ya, kemudian Ika Anita Darwin, Siti Maryam, Iki Nica, Junaidi Rahman, ya, Tiara Dewi Pratiwi, Hamlah Dahlan, ya, Aintiati, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, daftarnya di listnya tuh. Dia Puspitawati, Indrajit, ya.
Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama. Apa kata Allah? Wahai Jibril, cintai dia. Karena aku telah mencintai dia. Masya Allah. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit. Nah, karena beliau kan memang penghulunya langit ya, pemimpin para malaikat. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Artinya apa? Artinya tuh nanti hewan mencintai orang yang dicintai itu, ya. Kemudian ya, apalagi ya, burung ya, kucing ya. Nah, apapun cinta sama dia, akhirnya kita juga ya minta apa juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Jadi konsep ilmu magnet rezeki itu ya konsep orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahwa dia adalah ya hamba yang dicintai Allah, maka semua makhluk mencintainya. Kalau udah dicintai kita ngomong apa aja juga ya. Kalau ini tuh ya, itu tuh anak kesayangannya Pak Jokowi tuh ya, anak kesayangannya Pak Presiden tuh. Wah, jalan kemana aja ya. Saya nih anaknya yang dicintai Presiden ya. Coba saya minta itu ya, mobil itu, nggak usah bayar, silakan kan gitu ya. Akhirnya dikasih karena dia sudah dicintai oleh Presiden. Ini baru dicintai Presiden aja udah senangnya minta ampun. Dan orang yang mendekat kepada Allah ya dicintai oleh Allah. Dalam riwayat lain Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai dia. Semua yang ada di langit pun mencintai dia. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Apabila Allah membenci seseorang maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya Allah membenci. Nah, kalau di dalam hadis yang riwayat Bukhari tadi itu tidak ada yang membenci. Tapi kalau di sini awas, hati-hati ya. Ternyata ada format hadisnya, ketika Allah membenci seorang hamba, maka begitu juga sama, maka bencilah dia. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penghuni langit untuk membenci orang itu, maka kemudian kebencian tersebut diteruskan kepada penghuni bumi. Ya Allah ya, Masya Allah ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang kedua ini ya. Nah, salah satu parameternya ternyata di sini ya, itu adalah kecintaan makhluk. Ini kalau seandainya kita mau mendapatkan cinta Allah, maka kita cirinya kecintaan makhluk pada kita. Minimal makhluk itu ya orang yang dekat dengan kita. Orang jadi seneng gitu, auranya tuh kayaknya kalau dekat-dekat sama Bu Dia Puspitawatin kok enak banget gitu ya. Jangan-jangan dia dicintai Allah gitu ya. Oke, hadis terakhir sebelum kita masuk ke diskusi bersama dengan tamu spesial saya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk utusan mengimami salat pada suatu sariyah. Sariyah ini perang kecil ya, utusan kecil ya, mungkin pengintaian, pengendapan kayak gitu-gitu. Ia selalu membaca surat Al-Ikhlas sebagai penutup pada saat menjadi imam di hadapan para sahabatnya. Jadi dia selalu baca Al-Ikhlas ya. Rakaat pertama mungkin dia baca Wadduha, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad ya. Salat berikutnya dia baca Watin, rakaat yang kedua Al-Ikhlas gitu. Rakaat yang salat yang berikutnya dia baca ya Al-Humaza ya. Rakaat berikutnya Al-Ikhlas ya. Kemudian ketika pulang para sahabat menceritakan hal tersebut pada Nabi. Ya. Ini enggak benar nih kayaknya nih, Nabi enggak pernah begitu kayaknya gitu kan. Jangan-jangan bid'ah nih. Kemudian tanyalah kepadanya, apa sebabnya ia melakukan demikian? Tanya coba sebabnya, apa yang melakukan demikian?
Mereka pun menanyakannya, orang itu menjawab, karena ayat tersebut mengandung sifat Allah yang Maha Pengasih, maka aku suka membacanya. Masya Allah ya. Hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ini yang paling penting nih ya. Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepadanya ya. Kabarkan kepadanya bahwa Allah telah mencintainya. Masya Allah ya. Aduh, luar biasa nih. Ternyata ya, kecintaan kita terhadap, nah kalau ini kecintaan dia terhadap apa? Kecintaan dia terhadap sifat Allah yang Maha Pengasih. Karena ayat tersebut mengandung sifat Allah yang Maha Pengasih. Teman-teman semuanya ya, ini ada yang ini, Pak Ustadz, bapak saya meninggal di malam Ramadan ya, dan Masya Allah meninggal dengan cara luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz, amin amin ya. Mudah-mudahan ya diampuni semua dosanya. Dan kematian di bulan Ramadan, kematian yang sangat indah ya, pada saat sedang melakukan amal ibadah. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau kita cinta dengan Asmaul Husna misalnya, kita sering-sering baca gitu kan, Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Razzaq Ya Fattah Ya Alim Ya Qabid Ya Basit Ya Khafiq Ya Rafi' Ya Mu'iz Ya Mudhil Ya Sami' Ya Basir Ya Hakam Ya Adl Ya Latif Ya Khabir Ya Halim Ya Azim Ya Ghafur Ya Shakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqim. Aduh, Masya Allah ya. Nyebut nama Allah, sebut nama Allah. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu witir ya, dan memiliki 99 nama. Sesiapa yang menghafalkannya pasti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mencintai Allah. Nah di sini ya, baca Al-Ikhlas itu bukan karena pendeknya ya. Akhirnya ada yang semangat nih mengamalkan hadis ini ya. Terus kemudian setiap sholat rakaat keduanya selalu baca Qul huwallahu ahad Allahus samad ya. Pas ditanya, kenapa kamu kok baca surat Al-Ikhlas? Pendek. Nah kalau kita kan baca Al-Ikhlas karena pendek ya. Kalau ini ya, baca Al-Ikhlas terus menerus karena cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa cinta kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan-balasannya yang begitu indah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, ini ada yang ngusulin ya, Pak Nas boleh dong buat audio Asmaul Husna ditaruh di Telegram biar bisa hafal dan dengarkan. Udah ada. Waktu itu sempat saya rekam ya audio Asmaul Husna dan saya upload di Telegram. Silahkan kalau ada yang mau mendengarkan dan mendownloadnya di Telegram. Mohon doa Pak Nas, semoga kami dimudahkan keluar dari pekerjaan riba. Iya. Ya, ada hadisnya juga itu ya. Jadi salasun man kunna fihi wajada halawatal iman.
Ada 3 hal yang kalau seandainya seseorang itu ya memilikinya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, kemanisan iman, ya. Apa saja? Mencintai Allah lebih dari segalanya, kemudian meninggalkan apa-apa yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan apa-apa yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia ya meninggalkan, enggak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Bismillah ya, mudah-mudahan yang tadi berdoa semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.